Ukraina hancur, pasukan elit marinir buang senjata menyerah ke Rusia. Hurrah! Militer Ukraina dikabarkan sudah tidak berdaya lagi menghadapi gempuran pasukan perang Rusia dalam operasi militer khusus yang dilancarkan Vladimir Putin sejak Maret 2022. Sudah ribuan prajurit tempur Ukraina yang menyerahkan diri ke militer Rusia, dan yang terbaru giliran pasukan elit marinir Ukraina yang bertekuk lutut di hadapan tentara beruang merah. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Viva Militer melalui saluran eksklusif Angkatan Laut Rusia Selasa 5 April 2022, sebanyak 264 prajurit marinir Ukraina menyerahkan diri kepada tentara Rusia di Mariupol. Ratusan prajurit marinir Ukraina yang menyerah itu berasal dari batalion tempur yang selama ini cukup disegani di negara pecahan Soviet. Mereka berasal dari batalion 503 pada Korps Marinir ke-6. Prajurit marinir Ukraina itu memilih menyerahkan diri setelah komandan mereka, Pavel Sbitov, mati dalam pertempuran dengan Rusia. Mereka menyerahkan diri dengan cara membuang senjata lalu berjalan keluar persembunyian dengan tangan terangkat ke atas. Sebelumnya, militer Federasi Rusia dibuat kewalahan menghadapi perlawanan pasukan tempur militer Ukraina yang bercokol di Mariupol. Kota ini menjadi medan perang paling mengerikan dalam operasi militer khusus Rusia di tahun 2022. Tapi secara perlahan, akhirnya kota ini berhasil dikuasai Rusia dalam kondisi hancur. Mencekam, inilah detik-detik rudal tornado Rusia bombardir Kharkiv, Ukraina lebih dari 200 kali. Zelensky menangis melihat ini. Pertempuran sengit masih berlangsung di wilayah Kharkiv saat proses negosiasi damai terhadap antara Rusia dan juga Ukraina akan digelar di Istanbul. Militer Rusia disebut melancarkan ratusan serangan rudal di wilayah Kharkiv sejak Minggu kemarin. Serangan dahsyat rudal Rusia ke sejumlah titik dikonfirmasi oleh Kepala Administrasi Militer Daerah Kharkiv oleh Sinegubov. Menurut Sinegubov, militer Rusia setidaknya telah menghujani Kharkiv dengan artileri berat dan mortir. Tak hanya itu, Sinegubov juga menyatakan Rusia telah menyerang menggunakan peluncur multi roket 9A524 Tornado. Senjata yang dilarang digunakan dalam perjanjian Minsk itu justru ditembakkan Rusia ke Kharkiv sebanyak ratusan kali. Selama 24 jam terakhir, pasukan pendudukan Rusia telah menembakkan sekitar 59 peluru artileri dan juga mortir, ujar Sinegubov dikutip Viva Militer dari Pravda. Sekitar 180 insiden penembakan oleh musuh dengan peluncur roket termasuk amunisi tandan tipe tornado yang dilarang oleh perjanjian internasional, katanya. Meski demikian, Sinegubov melaporkan pasukan angkatan bersenjata Ukraina melakukan serangan balasan di beberapa wilayah Kharkiv. Sementara itu, seperti diketahui, Presiden Ukraina terus meminta bantuan kepada Israel untuk melawan serangan Rusia di negaranya. Dalam sebuah video berisi pidatonya yang ditujukan kepada parlemen Zionis, pria itu mempertanyakan mengapa Israel enggan menjual sistem pertahanan rudal Iron Dome ke Ukraina. Hal itu terus dipertanyakan oleh Zelensky karena Israel hanya mengirim helm. Video tersebut menjadi yang terbaru dari serangkaian seruan yang dia buat untuk meminta bantuan dari luar negeri, namun hingga saat ini Ukraina masih belum mendapat tanggapan dari Israel untuk menerima bantuan, dan masih banyak negara-negara yang tidak memberikan bantuan secara gratis bagi Ukraina. Posisi Ukraina makin terpojok. Zelensky seharusnya cepat mengibarkan bendera putihnya, namun presiden ini nampaknya masih yakin untuk terus membalas serangan Rusia dan mengorbankan jutaan warga Ukraina. Rusia klaim melenyapkan 51 situs militer Ukraina dalam satu malam. Pasukan dirgantara Rusia telah menyerang 51 sasaran militer Ukraina dan semalam
termasuk 2 kluster artileri dan 2 sistem roket peluncuran ganda. Hal ini diungkapkan juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konasenkov. Pada malam hari, penerbangan strategis pasukan dirgantara Rusia telah menyerang 51 fasilitas militer Ukraina. Mereka termasuk 4 pos komando, 2 sistem peluncuran sistem rudal permukaan ke udara OSA AKM di sekitar komunitas Bersenkovo dan juga Slasias, ujar Konasenkov dikutip dari TASS. 2 baterai artileri, 2 sistem roket peluncur ganda, 4 artileri lapangan dan gudang rudal di sekitar komunitas Konstantinovka dan juga Krestice, serta 32 pos pertahanan dan area konsentrasi peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Lanjutnya, menurutnya, Angkatan Bersenjata Rusia telah menghilangkan kilang minyak dan 3 depot atau depot bahan bakar dan pelumas di dekat Odessa menggunakan rudal laut dan udara presisi tinggi. Pagi ini, sebuah kilang minyak dan 3 depot bahan bakar dan pelumas yang memasok bahan bakar untuk kelompok pasukan Ukraina ke arah Nikolaev dieliminasi menggunakan rudal laut dan udara presisi tinggi, katanya. Ia juga menjelaskan Angkatan Bersenjata Rusia telah melenyapkan 125 pesawat tempur, 88 helikopter dan 383 drone sejak awal operasi militer khusus ini di Ukraina. Secara keseluruhan sejak awal operasi militer khusus, 125 pesawat tempur dan 88 helikopter dan 383 kendaraan udara tak berawak, 221 sistem rudal permukaan ke udara, 1.903 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 207 sistem roket multi peluncur, 805 persenjataan dan mortir artileri lapangan, serta 1.781 unit peralatan otomotif militer khusus telah dieliminasi, katanya. Menurutnya, hari ini sistem pertahanan udara pasukan dirgantara Rusia menembak jatuh 2 drone Ukraina di sekitar komunitas Kudraska dan juga Sufrovka.